Pemirsa, mari kita lanjutkan perjalanan. Baik teman-teman, kita sudah tiba di lokasi yang kita tuju. Tempat ini berada di puncak sebuah gunung yang lebih tepatnya disebut sebagai Bukit Mas Kumambang. Bukit Mas Kumambang ini seperti dalam video kita kemarin, sesungguhnya di zaman dahulu ini adalah sebuah candi, yakni Candi Pendarmaan para raja-raja Kahuripan di era Prabu Airlangga. Namun sekali lagi pemirsa, bukan hanya itu. Tempat ini di zaman Megalitikum merupakan piramid yang sengaja dibangun untuk mentransmisikan energi dari piramid yang ada di atas sana, di atas Gunung Klotok, tempat yang sudah kita kunjungi pada video kemarin. Sementara di lokasi kita sekarang ini telah terbangun atau berdiri 3 buah makam, yakni makam seorang pejuang, makam seorang pahlawan bagi masyarakat Kediri yang dikenal dengan nama Eyang Bancolono. Eyang Bancolono itu memiliki sebutan lain atau nama lain, yaitu Maling Gentiri. Disebut Maling Gentiri karena beliau, Eyang Bancolono, di zaman kolonial Belanda dulu, suka mencuri, suka merampas harta benda dari Belanda. Dan kemudian harta-harta rampasan tersebut dibagikan kepada rakyat-rakyat kecil. Untuk itulah, Eyang Bancolono ini sangat dikagumi, sangat dihormati oleh masyarakat waktu itu. Mirip kalau di film-film itu ada yang namanya Robin Hood. Jadi, Eyang Bancolono ini adalah Robin Hood of the Java. Dan tanpa mengurangi rasa hormat kami pada masyarakat Kediri semuanya dan kepada pemirsa Srikon Channel, terlebih-lebih kepada anak turun beliau-beliau ini, kami tadi telah melakukan suatu penelusuran dengan mata batin menggunakan metode meditasi visualisasi. Dan ternyata kami mendapatkan fakta bahwa beliau Eyang Bancolono ini nama aslinya adalah Dipolono. Eyang Dipolono tersebut memiliki adik kesayangan yang bernama Eyang Poncolono, yang makamnya ada di sebelah kita ini. Sementara yang satunya ada di sebelah depan ini, beliau adalah Tumenggung Mojoroto. Perlu teman-teman ketahui dan pemirsa semua ketahui bahwa Eyang Bancolono atau Dipolono beserta Eyang Pancolono di masa kolonial Belanda adalah 2 orang yang paling dicari di kala itu. Istilahnya kalau sekarang DPO. Jadi beliau berdua ini dikejar-kejar oleh pemerintahan Belanda saat itu. Dan rupa-rupanya Eyang Tumenggung Mojoroto ini selama masa itu selalu melindungi beliau berdua. Karena memang Eyang Tumenggung Mojoroto ini masih punya kekerabatan dekat dengan Eyang Dipolono dan Eyang Poncolono. Selain itu, mereka juga masih tunggal guru istilahnya. Satu guru, satu perguruan. Sehingga tidak heran apabila Eyang Tumenggung Mojoroto selalu mensupport dan melindungi mereka berdua. Satu hal lagi pemirsa, cerita populer yang selama ini beredar dan dipercaya oleh masyarakat Kediri bahwa Eyang Dipolono tersebut adalah sosok atau figur yang sangat sakti, sehingga pihak Belanda sangat kesulitan untuk menangkap beliau.
apalagi untuk menumpas ataupun membunuhnya. Karena Eyang Dipolono beserta adiknya Eyang Poncolono rupa-rupanya memiliki satu kesaktian, yakni ilmu Pancasona. Dengan memiliki ilmu Pancasona itu, maka beliau tidak akan bisa mati. Setiap kali musuh datang, ketika berhasil memenggal atau memotong bagian tubuh beliau, bagian tubuh tersebut selalu menyatu dan menyatu lagi, hidup lagi dan hidup lagi. Berapa kali pun, berapa ratus kali terpenggal, itu akan kembali lagi, menyatu lagi, hidup lagi, hingga pada suatu ketika Belanda sudah sangat gerah, sehingga pihak Belanda mengadakan sebuah sayembara besar. Siapapun orangnya yang bisa membunuh Eyang Poncolono atau Eyang Dipolono dan adiknya Eyang Poncolono, maka akan diberi imbalan yang sangat besar, berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kali lipat dibanding dengan imbalan untuk membunuh tokoh-tokoh lain. Dan pada suatu kesempatan, akhirnya ada seorang jawara dari pribumi yang datang dan membocorkan kelemahan dari Eyang Dipolono kepada pihak Belanda. Rupa-rupanya kelemahannya adalah kedua bagian tubuhnya harus dipisahkan oleh sungai, sehingga kemudian Belanda punya kesempatan untuk menangkap Eyang Dipolono. Belanda segera mengeksekusi beliau. Kepala dan tubuhnya terpisah, yang kemudian bagian kepala dimakamkan di sebelah timur sungai, di bawah sebuah pohon beringin yang lebih dikenal dengan nama ringin sirah, karena memang ada kepala yang ditanam di bawah pohon itu. Kemudian bagian leher ke bawah, bagian tubuhnya dimakamkan di sini, di atas bukit Mas Kumambang ini. Seperti itu informasi yang kita dapatkan, teman-teman. Cuman kita mendapatkan satu fakta kecil tambahan, bahwa sebenarnya nama asli beliau adalah Dipolono, atau kita sebut Eyang Dipolono, dan Eyang Poncolono adalah adik dari beliau. Hanya itu saja kira-kira yang berbeda. Yang lain kurang lebih sama. Namun sekali lagi pemirsa dan teman-teman, itu hanya sekedar penemuan dari kami yang bodoh dan terbatas ini. Sehingga apabila ada yang kurang berkenan, kami sangat memohon maaf. Karena itulah yang kami lihat dan kami ketahui tadi dari praktek meditasi visualisasi. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan memberitahukan sebuah ilmu yang bahkan jauh lebih hebat dari ilmu Pancasona. Sebagaimana kita semua tahu bahwa ilmu Pancasona itu sedemikian hebat. Dan untuk bisa menguasai ilmu Pancasona itu diperlukan tirakat dan laku yang sangat berat, yang anak-anak di zaman sekarang seperti kita-kita sekarang ini kayaknya mustahil untuk mencapainya. Untuk melakukan sebuah disiplin laku yang sangat berat. Oke, nggak apa-apa. Itu adalah khasanah dari kekayaan bangsa kita, yang memang sudah dikenal memiliki banyak sekali jenis budaya, jenis ilmu, dan keahlian-keahlian yang langka. Nggak apa-apa kalau kita sebagai generasi penerus ini tidak mampu untuk mewarisi kemampuan-kemampuan tersebut. Nggak jadi masalah, karena ya memang zamannya sudah beda. Tapi sekali lagi, di sini kami akan memberitahu sebuah ilmu yang bahkan jauh lebih hebat, jauh lebih kuat dari sebuah ilmu Pancasona. Ilmu tersebut adalah ilmu kebajikan yang bernama laku Pancasila. Pemirsa jangan tertawa, kami serius ini. Pancasila itu memang benar-benar kuat, benar-benar sakti, benar-benar luhur, sehingga ketika kita mau mengamalkan, kita mau mengaplikasikannya di dalam ruh perbuatan kita, di dalam sendi mental kita, mewarnai pola pikir dan kesadaran kita, melandasi seluruh perilaku, maka buahnya adalah keselamatan, kerukunan, keutuhan, ketentraman,
dan kemakmuran. Coba pemirsa, ilmu apalagi yang lebih hebat dari itu? Sampean misalnya belajar ilmu kebal, tidak mempan dibacok, tidak mempan diiris, tidak mempan ditembak. Buat apa coba? Kalau hasilnya sampean hanya jadi buron, DPO, jadi residivis. Kemana-mana ditolak oleh masyarakat. Apa yang sampai dapatkan dari ilmu tersebut? Rasa tidak nyaman, rasa tidak tentram, jauh dari kedamaian. Kemana-mana ketemu musuh, dimusuhi orang. Itu jika kita hanya membekali diri dengan ilmu kekuatan, dengan ilmu kesaktian, tanpa mengimbanginya dengan ilmu adab, dengan ilmu akhlak, dengan ilmu perilaku yang baik dan mulia. Perilaku yang nyata-nyata membuahkan atau berbuah keselamatan. Ingat teman-teman, kulit kita boleh kebal, tubuh kita boleh kekal, tapi apa gunanya semua itu jika hati kita penuh luka, penuh darah, penuh penderitaan, penuh kesakitan yang tiada hentinya? Apa untungnya hidup seperti itu? Maka pemirsa, sekali lagi, para leluhur kita yang bijaksana rupa-rupanya sudah meninggalkan warisan yang besar untuk kita. Salah satunya seperti yang sudah kami sebutkan tadi, yakni laku Pancasila. 5 dasar, 5 pondasi perilaku, 5 landasan kesadaran yang luar biasa luhur, yang manfaatnya bahkan bukan hanya bagi diri pribadi, namun juga bermanfaat sangat luas. Bermanfaat bagi sesama, bagi orang lain, bagi alam ini, bagi bangsa ini, bagi kehidupan seutuhnya. Itu pemirsa, ilmu yang lebih hebat dari Pancasona. Jadi, kalau sudah seperti ini, kitalah yang wajib menentukan. Kita sendiri yang wajib memutuskan. Hendak mau dibawa kemana diri ini, hendak mau dibawa kemana hidup kita. Kitalah penentunya. Di tangan kita sendirilah semuanya itu berawal. Baik teman-teman, akhir kata bisa kita simpulkan bahwa setinggi apapun ilmu, sehebat apapun sebuah ilmu, dia bukanlah apa-apa tanpa adanya sebuah budi pekerti yang ideal dan luhur. Sekuat-kuatnya ilmu masih kalah dengan perilaku. Maka mari kita jaga perilaku kita. Demikian pemirsa, semoga yang sedikit ini bisa menjadikan manfaat untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.